Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan ya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Fahmi yang sudah memimpin doa pada hari ini ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran berikutnya, apakah ada yang tidak masuk? Ada Siapa yang tidak masuk hari ini? Abdi Rahman Alfa Dea Kenapa? Dua-duanya sakit, Abdurrahman lagi sakit. Abdurrahman Alfa Alfa tanpa keterangan, Dea izin. Dea izin. Mudah-mudahan untuk yang tidak masuk hari ini diberikan motivasi untuk giat belajar dan bisa bertemu bersama kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara menyusun sebuah laporan berdasarkan pandangan mengenai hasil isi sebuah buku, baik unsur intrinsik pada novel maupun amanatnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Wafi pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang bagaimana cara menyusun sebuah laporan berdasarkan pandangan penulis dilihat dari unsur intrinsiknya dan amanatnya. Nah, adapun untuk unsur intrinsik, apakah ada yang masih ingat apa saja? Saya Pak. Unsur intrinsik yang ada pada novel bisa terdiri dari gaya bahasa, alur, tema, tokoh, amanat, latar, dan gaya dan sudut pandang. Terima kasih kepada Raisa ya yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Tadi betulnya yang disampaikan oleh Rais bahwasanya untuk unsur intrinsik pada sebuah novel itu bisa terdiri dari gaya bahasa, alur, tema, tokoh, latar, amanat, dan sudut pandang. Jadi terdapat beberapa unsur intrinsik yang terdapat pada novel. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang menganalisis isi dan struktur pada novel. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Bapak akan menyajikan 3 kesepakatan belajar yang memang tidak ada bedanya ya dengan pertemuan sebelumnya. Di sini ada 3 kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu menghargai waktu bersama. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasarnya itu ada menganalisis isi dan pembahasan novel. Dan indikatornya itu ada menentukan isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Yang kedua yaitu menentukan unsur kebahasaan novel. Nah, jadi ketika kalian menganalisis isi dan kebahasaan, berarti kalian harus bisa menentukan isi berdasarkan unsur dan menentukan unsurnya berdasarkan dari kebahasaan novel tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan isi novel berdasarkan unsur intrinsik dengan baik, benar, penuh tanggung jawab, dan percaya diri. Terus untuk tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat menentukan dan menjelaskan unsur kebahasaan novel dengan baik, benar, penuh tanggung jawab, dan percaya diri. Di sini kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang apa sih novel itu. Di sini ada pengertian novel. Apakah ada yang ingin membacakan? Apakah itu novel? Saya Pak, novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, secara sederhananya, novel merupakan karya sastra ya, yang berisi interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi di dalam interaksi manusia dengan lingkungannya itu terjadi
beberapa fenomena-fenomena yang memang bisa membuat adanya jalannya sebuah cerita. Tadi kita sudah membahas ya dari mulai pengertian novel, unsur intrinsik novel, sampai kaidah kebahasaan novel. Nah, mengaitkan dengan materi sebelumnya bahwa kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis isi dan kebahasaan suatu novel. Berdasarkan tadi materi yang sudah kita bahas bersama-sama, kira-kira dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel, kita harus mengetahui apa dulu nih yang harus kita pahami? Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur intrinsik pada novel. Setelah kalian mengetahui tadi ya unsur intrinsik yang terdapat pada novel, kita juga bisa mengetahui nih berarti isi dan kebahasaan yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paruk. Di sini Bapak sudah menayangkan penggalan teks dari Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Nah, tugas kalian sekarang, kalian baca terlebih dahulu Ronggeng Dukuh Paruk ini tentang apa ceritanya. Nanti setelah itu nanti Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan dibaca terlebih dahulu. Tadi sudah dibaca semua untuk penggalan novel dari Ronggeng Dukuh Paruk. Ya, sudah. Tapi ada beberapa yang terlewat. Mungkin ada beberapa bagian yang terlewat ya. Nanti untuk yang belum membaca sampai selesai penggalan novel ini nanti akan Bapak bagikan di LKPD ya. Jadi di bagian LKPD ini ada penggalan novel yang sudah Bapak muat, nanti tinggal kalian baca bersama teman kelompok kalian. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kalian akan dibagi menjadi 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Nah, tugas dari setiap kelompoknya itu kalian mencari unsur intrinsik yang terdapat pada penggalan novel Ronggeng Dukuh Paruk beserta unsur kebahasaannya. Nah, sekarang silakan kalian dibagi kelompoknya. Untuk pembagian kelompok pada pertemuan hari ini, kalian mau pakai kelompok baru yang akan kita buat atau menggunakan kelompok yang pada pertemuan sebelumnya? Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Semua sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Sekarang Bapak bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian ya. Bapak bagikan terlebih. Semuanya sudah memegang LKPD masing-masing ya? Sudah ya, setiap kelompok sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi tinggal kalian bagi kelompok saja, membagi tugas di dalam kelompok. Ya. Jadi bagian siapa yang akan menganalisis unsur? Apa yang sudah kalian temukan? Saya sedang mencari jenis majas, Pak. Oh ya, tapi untuk jenis majas nanti harus dibaca lebih. Kalian sudah menemukan apa? Kami sudah menemukan unsur intrinsik dari mulai tema sampai judul. Berarti sudah ditemukan semua ya? Dari mulai untuk pengerjaan kalian apakah sudah selesai? Oh, masih mengerjakan. Berarti untuk tugasnya lebih baik dibagi tugas saja ya. Jadi aku bagian tema, tugas tokoh, latar, dan tanda. Apakah semua kelompok sudah mengerjakan LKPD yang sudah diberikan? Sudah ya, berarti tugas berikutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan penggalan Ronggeng Dukuh Paruk yang sudah kalian temukan bersama kelompok kalian ya. Adapun untuk yang tampil pertama, apakah ada? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan.
Baik, kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil analisisnya mengenai penggalan novel Ronggeng Dukuh Parut. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan tentang menganalisis unsur intrinsik dan aspek kebahasaan pada penggalan novel Ronggeng Dukuh Parut. Perkenalkan, saya Syifa Alifah sebagai moderator, dan ini teman saya Wabi, Zahra, Karina, dan Fawaz. Untuk bagian yang pertama akan dibacakan oleh Zahra. Unsur intrinsik yang terdapat pada penggalan novel Ronggeng Dukuh Parut. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yang menonjol adalah tentang cinta dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik dan unsur kebahasaan yang terdapat pada penggalan novel Ronggeng Dukuh Parut yang sudah dibaca pada tabel di sini. Yang pertama, unsur intrinsik akan dibacakan oleh Vika. Unsur intrinsik yang pertama, tema yang menonjol adalah tentang cinta dan kemiskinan. Yang kedua ada alur. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil analisisnya ya mengenai isi dan kebahasaan pada novel. Tadi kita sudah melihat ya dari mulai unsur kebahasaan dan ini ya unsur kebahasaan dan isi yang ada pada Ronggeng Dukuh Parut. Tadi sekilas dari beberapa kelompok yang sudah tampil tadi sudah bisa tergambar ya bagaimana isi dan kebahasaan yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Parut. Nah, adapun untuk penilaian dari Bapak sendiri untuk hasilnya ya mungkin lebih ke bagaimana cara kalian bisa menyempurnakan dari mulai unsur intrinsik maupun hal-hal yang ada pada penggalan Ronggeng tersebut ya, novel Ronggeng Parut tersebut ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi ketika membaca. Jujur tadi ketika Bapak melihat hasil presentasi kalian semuanya sudah bagus, terus Bapak sangat mengapresiasi penampilan yang sudah kalian buat dan sudah kalian tampilkan juga di dalam kelas. Baik. Berdasarkan tadi hasil presentasi setiap kelompok, tadi Bapak sudah menilai ya. Jadi kelompok yang bisa menentukan dari mulai unsur intrinsik maupun kebahasaan ya, itu yang paling lengkap itu ada di kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kenapa Bapak pilih kelompok 1? Karena di kelompok 1 itu ada hampir semua ya, tokohnya disebutkan, temanya juga lengkap. Terus ada juga dari mulai ini penokohannya juga disebutkan dari mulai peperang, terus ada selintirnya juga bagaimana penokohannya seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Kita masuk ke bagian penutup. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, apakah di dalam novel unsur intrinsik itu harus ada? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Syifa ya. Jadi pertanyaannya itu apakah di dalam novel itu harus ada unsur intrinsik? Nah, jawabannya itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun sebuah cerita. Jadi sebuah cerita tidak akan menjadi sebuah cerita jika tidak ada unsur yang membangunnya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Saya Pak, apakah di dalam sebuah novel bisa terdiri dari 2 jalan cerita? Pertanyaan yang bagus ya dari Rais. Jadi di dalam sebuah novel itu apakah mungkin terjadi 2 cerita ya atau 2 alur? Nah, jadi jawabannya untuk di dalam sebuah novel atau cerita itu tidak mungkin ada 2 alur. Kenapa? Karena di dalam cerita itu harus memiliki tujuan yang jelas. Dia mau menceritakannya kemana. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar.
mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, adapun untuk kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi? Saya Pak, refleksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, kita akan lebih mudah untuk memahami sebuah cerita jika kita sudah mengetahui unsur intrinsik yang ada dalam cerita novel tersebut. Terima kasih kepada Fahmi yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apakah ada keterkaitan antara pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya tahu, Pak. Adapun keterkaitan mata pelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari, yaitu apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti memiliki amanat atau pelajaran. Terima kasih kepada Fatima yang sudah menyampaikan keterkaitannya pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya, silakan kalian rapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Sebelum diakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Unsur intrinsik dan kebahasaan. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang mengaitkan amanat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berarti untuk minggu depan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu ya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kepada ketua kelas silakan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini kelas. Ya, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.